Konten YouTube Ayu Efrita Dewi nggak boleh di subscribe, nggak berfaedah. Hello guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini saya mau sharing lagi tentang materi KDRT. Tapi ini nggak materi yang berat. Hari ini materinya ringan-ringan saja. Jadi hari ini saya mau ngebahas tentang kasusnya Lesti Kejurang dan juga Rizky Bilyar. Jadi di sini kan Lesti Kejurang kemarin ternyata yang melaporkan itu adalah pihak keluarga. Nah, jadi di sini saya mau memberikan penjelasan singkat tentang laporan atau pengaduan kejadian atau tindak pidana KDRT ke pihak yang berwajib. Tapi sebelum lanjut materi, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di share kalau memang video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oke ya, kita mulai. Nah, jadi di sini menurut pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu kan telah menyebutkan bahwa setiap orang itu dilarang untuk melakukan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, psikis atau mental, penelantaran rumah tangga atau penelantaran ekonomi, ataupun kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Dan jadi dari 4 kekerasan ini, nah ini dilarang dilakukan di dalam rumah tangga, baik itu oleh dari orang tua ke anak ataupun anak ke orang tua gitu. Nah, jadi pokoknya lingkupnya adalah rumah tangga. Nah, untuk pengertian rumah tangga sendiri sebenarnya sudah saya jelaskan di video pertama kemarin tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, lanjut di dalam pasal 26 ayat 1 itu tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu mengatakan bahwa jika seseorang mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, maka orang tersebut atau korban tersebut bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. Nah, jadi misalkan dia dipukul oleh suaminya, ya kemudian ya dia bisa langsung melapor di hari itu juga ataupun di jam tersebut untuk melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan. Jadi pertanyaan itu seperti ini. Jadi bagaimana apabila yang melapor itu adalah orang terdekat? Bukan dari si korbannya sendiri. Apakah boleh gitu ya? Itu pertanyaannya. Nah, jadi dari kasus yang kita ketahui, kasus Lesti Kejurang dengan Rizky Bilyar itu juga ternyata saya baru membaca laporan tersebut juga dilaporkan oleh pihak keluarga, justru dari pihak keluarga atau dari ayahnya. Tapi nggak tahu ya apakah yang saya baca itu valid atau tidak. Tapi sepertinya saya membaca cuma satu referensi, tapi mudah-mudahan itu memang valid ya gitu. Tapi walaupun seperti itu juga bisa jadi materi daripada diskusi kita hari ini gitu. Jadi jawabannya itu adalah sebenarnya boleh saja melaporkan kejadian KDRT kepada pihak yang berwajib, tapi dengan catatan bahwa korban tersebut telah memberikan kuasa atau memberikan kuasa penuh kepada keluarga atau orang terdekat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu ya. Jadi dia harus membuatkan dulu kuasa dan dia menyampaikan kepada keluarganya untuk melaporkan kejadian KDRT tersebut. Jadi bisa saja pada saat kejadian, saat ia atau korban ingin melapor, ternyata korban itu masih trauma dan masih takut sehingga tidak berani langsung ke kantor polisi gitu. Jadi dia melaporkannya itu lewat keluarganya, sehingga keluarganya itu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, itu kenapa bisa dikatakan boleh, itu juga tertera di dalam pasal 26 yang mana berbunyi korban telah memberikan kuasanya kepada keluarga untuk melaporkan kejadian KDRT tersebut ke pihak yang berwajib. Jadi itu sudah ada di dalam penjelasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 26 ayat
2. Jadi di dalam undang-undang tersebut sudah disebutkan juga memang kalau orang yang menjadi korban kekerasan rumah tangga itu boleh saja melaporkan kejadian tapi melalui orang lain boleh, dengan syarat diberikan kuasa terlebih dahulu. Nah, gitu. Nah, jadi itu kuasa yang diberikan itu adalah kepada korban yang memang itu adalah orang dewasa. Nah, bagaimana ceritanya atau bagaimana kasusnya apabila korban tersebut adalah seorang anak? Nah, jadi di sini juga disebutkan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 27 itu juga mengatakan boleh saja melaporkan kejadian KDRT melalui orang tua, wali, pengasuh anak atau ya pengasuh anak itu babysitter ataupun anak yang bersangkutan. Jadi di situ ada orang tua, kalau memang orang tuanya ada di lokasi dan ingin melaporkan itu boleh. Terus ada wali, pengasuh, kalau memang pada saat kejadian itu hanya ada pengasuh, itu boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Atau mungkin anak itu sendiri yang mau melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka boleh-boleh saja gitu. Jadi kalau misalkan posisi kasus tersebut bahwa anak yang menjadi korban, maka orang-orang tersebutlah yang boleh melaporkan, yaitu adalah orang tua, wali, pengasuh anak atau anak bersangkutan. Nah, jadi dari penjelasan singkat saya tadi ya dapat kita simpulkan bahwa memang kasus KDRT itu boleh-boleh saja, terutama kasus KDRT dewasa ataupun anak-anak boleh-boleh saja dilaporkan atau diwakilkan kepada orang lain. Tapi memang ada catatan dan ada syaratnya, yaitu korban telah memberikan kuasanya kepada keluarga yang ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kalau untuk anak boleh juga, dan itu harus dilakukan oleh orang tua, wali ataupun pengasuh si anak, ataupun mungkin memang anak itu sendiri yang ingin melaporkan kejadian KDRT tersebut. Nah, jadi itu dulu ya penjelasan singkat saya tentang apakah boleh KDRT itu dilaporkan oleh orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan video yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan mudah-mudahan juga tidak ada orang-orang yang melakukan kekerasan. Ini ada jargonnya, stop kekerasan gitu. Jadi jangan lupa di subscribe kalau memang bermanfaat, di share, di komen kalau memang ada pertanyaan yang ingin saya jawab tentang seputar gender perempuan dan juga anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Konten YouTube Ayu Efrita Dewi nggak boleh di subscribe, nggak berfaedah.